Selamat sore, yang terhormat Ibu Nurhayati Siregar, selaku Ibu dosen mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Rio Rizky Hardadi dari Sistem Informasi 601. Saya ingin mempresentasikan untuk memenuhi tugas Pendidikan Kewirausahaan sebelum ujian akhir semester. Saya akan mempresentasikan untuk bisnis plan saya, yaitu Office Essential Dropshipping Jaksel. Yang pertama, untuk deskripsi bisnis. Yang pertama yaitu lokasi bisnis, rencananya akan dilakukan di Jakarta Selatan. Lalu yang kedua, jenis bisnisnya yaitu dropshipping, yaitu tanpa stok barang artinya. Lalu ketiga, target pasar, yaitu orang kantoran yang bekerja di daerah Jakarta Selatan. Yang keempat itu produk utamanya adalah kebutuhan kantor dan juga kebutuhan kesehatan untuk orang-orang kantor juga. Lalu ringkasan eksekutif dari bisnis plan ini, bisnis dropshipping ini bertujuan untuk menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh orang kantoran di Jakarta Selatan dengan modal kecil. Bisnis ini akan memanfaatkan platform online dan media sosial untuk pemasaran dan penjualan dengan fokus pada kemudahan dan kecepatan pengiriman. Lalu analisis pasar, di mana analisis pasar saya yang pertama meliputi target demografi, di mana usia yang akan menjadi target pasarnya yaitu usia 25 sampai 45 tahun, di mana mereka bekerja sebagai pegawai kantoran atau profesional muda, lalu terletak di perkantoran Jakarta Selatan tentu saja, lalu menyasar untuk pendapatan menengah ke atas, lalu kebutuhannya yaitu produk kebutuhan kantor dan kesehatan tentu saja. Lalu untuk kompetitornya pasti akan ada toko online besar seperti Tokopedia, Shopee, serta toko fisik di Jakarta Selatan. Lalu untuk yang kedua, rencana pemasaran yang akan dilakukan, di mana akan dilakukan platform penjualan. Yang pertama akan membuat sebuah website menggunakan platform e-commerce seperti Shopify, di mana itu gratis untuk membangun toko online. Lalu untuk marketplace-nya, menjual produk di marketplace populer seperti Tokopedia dan juga Shopee. Lalu tentu saja di media sosial menggunakan Instagram, Facebook, dan juga LinkedIn untuk promosi dan engagement. Lalu untuk strategi pemasaran, yang pertama akan ada konten marketing, di mana membuat konten yang relevan dengan kehidupan kantor, tips produktivitas, dan review produk. Lalu akan ada yang kedua untuk influencer marketing, bekerja sama dengan micro influencers yang memiliki audiens orang kantoran. Yang ketiga ada promosi, diskon khusus, giveaway, dan juga program referral. Yang terakhir ada email marketing, yaitu mengirim newsletter berisi promosi dan informasi produk terbaru kepada pelanggan yang sudah mendaftar. Yang ketiga, rencana penjualan, di mana akan memiliki rencana untuk menjual 1000 produk untuk target penjualan yang akan dicapai. Lalu untuk sistem penjualannya ada dropshipping. Lalu jika memang ada berminat untuk melakukan mitra, akan dibentuknya mitra dengan orang-orang tertentu yang tentu saja akan dibangunnya manajemen yang cocok terlebih dahulu dan juga matang. Lalu ada layanan pelanggan, di mana ada WhatsApp, email, dan juga live chat di website. Lalu yang keempat, rencana operasional, di mana rencana operasional yang akan dilakukan, yang pertama ada supplier, bisa membeli dari Alibaba atau AliExpress, di mana itu banyak barang-barang murah yang berasal dari negara China gitu. Lalu pengirimannya kita memakai ekspedisi atau ojek online agar lebih cepat dalam pengiriman dan juga efisiensi waktu. Lalu teknologi, di mana aplikasi manajemen pesanan dan inventaris yang harus dipersiapkan untuk memanage pesanan dan juga untuk inventaris dan juga gudang, di mana berisi barang-barang yang akan di drop terlebih dahulu dari supplier, lalu akan di drop terlebih dahulu baru akan dikirimkan ke pembeli.
seperti itu. Lalu yang kelima ada rencana keuangan, di mana rencana keuangan di sini memiliki modal awal 10 juta. Lalu di mana untuk alokasinya untuk website 2 juta, untuk marketing 3 juta, lalu untuk operasional itu bulanannya 5 juta. Di mana itu pembagiannya dalam grafik yaitu 50%, 20%, dan juga 30%. Lalu untuk proyeksi pendapatannya berharap pada bulan pertama dan ketiga memiliki pendapatan 5 juta per bulan. Lalu pada bulan keempat sampai ke-6 memiliki 10 juta per bulan. Lalu setelah itu, setelah 6 bulan akan 20 juta per bulan. Dan itu diperkirakan tercapai dalam waktu 6 bulan untuk balik modal dan juga mendapatkan keuntungan. Karena akan dipotong biaya bulanan dan juga segala macamnya, biaya bulanan, pembayaran website, dan juga untuk marketing. Lalu bisnis dropshipping, kesimpulan dari bisnis plan ini, bisnis dropshipping dengan target pasar orang kantoran di Jakarta Selatan memiliki potensi yang besar dengan modal yang kecil, dengan strategi pemasaran yang tepat dan fokus pada kebutuhan spesifik target pasar. Bisnis ini dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat. Office Essential Dropshipping dapat menjadi solusi bagi kebutuhan sehari-hari orang kantoran di Jakarta Selatan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya presentasikan untuk bisnis plan pada tugas sebelum ujian akhir semester pada mata kuliah pendidikan kewirausahaan pada hari ini. Terima kasih. Selamat sore untuk Bu Nurhayati Siregar dan kawan-kawan.